Alhamdulillah. Biasa kalau guru-guru ditanya, "Apa kabar?" "Alhamdulillah luar biasa, Allahu Iya, Akbar," betul gitu ya. betul. Gitu ya, Iya, betul. terlalu bersemangat nih, Bu. Heeh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sahabat Waalaikumsalam kemanusiaan. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terlalu cepat ngalirnya nih. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini di Jumat Berkah ini kita kehadiran tamu spesial. Namanya Ibu Julaiha. Betul. Kalau Ibu Julaiha namanya, saya teringatnya dengan Nabi Yusuf. Oh, iya. Yusuf dan Julaiha. Alhamdulillah pada sesi kali ini Ibu Julaiha yang juga pada saat ini sebagai praktisi pendidikan ya, alhamdulillah banyak keberkahan kita dalam setiap pertemuan, banyak guru-guru kita atau praktisi-praktisi pendidikan yang hadir di tengah-tengah kita untuk membersamai setiap event dan acara-acara kita. Insyaallah. Baik, gimana kabarnya Bu Julaiha? Baik, alhamdulillah sehat Bapak sampai Sehat hari ya? ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi saya Melindungi dan ya. keluarga. Alhamdulillah. Biasa kalau guru-guru ditanya, "Apa kabar?" "Alhamdulillah luar biasa, Allahu Iya, Akbar," betul, gitu ya. betul. Gitu ya. Iya, betul. Terlalu bersemangat nih, Bu. Iya. Kita yakinlah bersemangat, Bu Rauda Iya. juga sangat bersemangat. Gimana perjalanannya dari daerah mana tadi, Bu, tinggal atau dari sekolahan? Saya dari sekolah tadi, Dari sekolah? dari BSD. Di BSD lancar, Bu ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tadi hanya setengah jam ya kalau Setengah jam ya? perjalanan. Iya. Alhamdulillah lancar dan hari ini sudah bisa berada di tengah-tengah kita untuk apa ya, berbincang-bincang ya, bukan Iya. berdiskusi ya, serius banget kalau diskusi ya. Iya, iya. Berbincang-bincang. Oke, Bu. Ngobrol santai ya. Ngobrol santai ya, ngobrol santai. Iya, mungkin tak kenal maka ta'aruf, makanya mungkin Bu Iya. Julaiha bisa memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Pak Suryadi, Suryadi. biasa dipanggil Bro Sur. Oh gitu. Pak Suryadi, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Ibu Julaiha dari SD Islam Raudah. Nah, udah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fitri yang sudah mengundang saya ke sini dari ACT ya, dengan pimpinan Bapak Suryadi. Ya, baik. Itu saja mungkin. Apalagi? Apalagi ya? Oh ya, Apa saya bisa? ibu dari 3 anak. Mm-mm. Saya punya 3 anak. Yang pertama kelas 8, kemudian kelas 4 dan juga usia 4 tahun. Usia 4 tahun ya. Iya. Alhamdulillah dikaruniakan anak yang insya Allah Alhamdulillah. soleh dan soleha, Bu ya. Ini Bu, saya dapat banyak cerita positif, Bu ya, bukan gibah ya. Cerita positif bahwa Pak Sur ada kepala sekolah Raudoh, kemudian kepala sekolahnya dermawan sekali gitu. Subhanallah, saya juga Masya Allah. luar biasa ya dapat Ceritanya ya. dari cerita-cerita yang positif ini menarik untuk diulik. Mungkin Ibu Julaiha bisa ceritakan lagi kita gitu. Sebenarnya bagaimana Ibu Julaiha memahami tentang konsep kedermawanan Iya. dan kira-kira apa yang memotivasi sehingga timbul sikap kedermawanan itu, Bu Julaiha? Ya, Pak, saya mungkin bercerita sedikit bahwa saya memang tumbuh dari keluarga pendidikan. Jadi ayah saya juga guru, kakak-kakak saya juga guru, dan kebetulan waktu itu almarhum ya, bapak saya sudah almarhum. Seorang kepala sekolah, cuman memang di MI. Kalau di MI. kampung itu di Madrasah Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Kemudian kepala sekolah yang terkenal galak gitu kan ya, tetapi Mungkin insyaallah tegas kali ya, bukan tegas sekali galak ya. tegas, tapi ya memang kalau zaman dulu guru-guru kita kan sama gitu kan. Iya. Tapi bahasa halusnya memang tegas ya gitu. Jadi namun beliau itu selalu mengajar kepada saya untuk selalu berbagi dengan siapapun, karena tidak semua orang hidupnya sama dengan kita. Betul. Kondisinya. Maka dari situlah, dari ayah saya yang selalu mengajarkan dari kecil tentang berbagi, jangan lupa sedekah dan lain-lain, maka itu terbawa juga sampai saat ini gitu. Alhamdulillah tidak lupa dengan apa yang disampaikan oleh beliau, dan apalagi sekarang saya menjadi pimpinan di salah satu sekolah swasta Islam. Menurut saya harus mengaplikasikan ya semua tentang kedermawanan ini, karena itu juga salah satu sikap yang memang harus dimiliki oleh siswa-siswa Raudah. Menurut saya itu adalah pendidikan karakter, akhlak yang baik,
dan juga melatih anak-anak mengasah untuk selalu berbagi, kemudian juga apa ya, mereka peduli dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, selama ini kami melaksanakannya memang di SD Samarudah, tentunya ada yang memang melalui orang tua, ada yang memang langsung. Langsung ya. Yang melalui orang tua itu ya misalnya ada bencana-bencana gitu kan, kemudian juga kegiatan rutin kami pada saat bulan Muharram, tahun baru Islam itu kami selalu menggalang dana untuk anak-anak yatim. Kemudian yang setiap rutin kepada siswa itu adalah infak pagi di hari Jumat. Pagi, ya. Jadi setiap wali kelas selalu mendorong anaknya, "Ayo Nas, siapa yang mau berinfak di hari Jumat ini? Insya Allah berkah." Itu selalu rutin setiap hari Jumat. Jadi mungkin itu gambarannya bahwa saya memang mengajak semua anak-anak muda saya untuk selalu peduli, untuk selalu bersedekah dan berbagi lah. Seperti itu. Luar biasa, sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan. Ini dari hulu ke hilirnya memang guru ya. Jadi Iya, Ibu betul. Raudah ini dari bapak, mungkin nenek kakeknya juga guru, Iya, guru betul. juga. Kakak-kakak, Nah, saudara, ini dan luar semuanya, biasa iya. gitu. Jadi kalau misalnya darahnya keluar set, langsung guru. Keren ini. Dan Bu Juleha, saya juga guru, Oh iya. mantan guru. Mantan guru. Tapi enggak juga sih. Nggak Di ada sini juga mantan ya? masih Iya, jadi betul. guru juga, cuman beda Iya. ininya Guru saja tuh nggak mungkin harus ya. di kelas, Pak. Iya. Iya, Iya, betul sekali Bu. Alhamdulillah mengalir juga darah guru dikit-dikit. Iya. Kemudian tadi diceritakan sama Bu Juleha ya, luar biasa bahwa semangat untuk berbaginya juga ditanamkan dari rumah ya. Betul. Artinya bahwa orang tua menjadi role model dalam Iya, hal ini, dalam hal keteladanan untuk bersedekah. Dan alhamdulillahnya Bu Juleha juga dalam keluarganya juga ya. Iya. Artinya bahwa ini pastilah bahwa semangat berbagi, Betul. semangat kedermawanan yang tinggi ini menjadi suatu apa ya, karakter yang Iya. melekat ya. Dan gimana nih Bu, kira-kira menariknya adalah bahwa tidak, kalau bahasa kesolehan ya, kesolehan ini tidak hanya kesolehan individu ya. Iya, iya. Semangat berbaginya tidak hanya individu, tapi juga ternyata ditularkan dan termasuk juga dalam konteks sekolah Bu ya. Iya. Motivasinya apa nih Bu? Sehingga apa ya, di sekolah juga sepertinya Bu Juleha ini menjadi penggerak ya, Iya. menjadi motor untuk menggerakkan kedermawanan ini gitu. Ya tadi itu saya sampaikan bahwa apa ya, berbagi atau sedekah itu kan apa ya, sudah ada ajarannya ya di agama kita gitu. Maka sepatutnya saya juga harus mengajarkan kepada anak didik saya di sekolah. Kalau SD memang ya lagi-lagi kita pasti akan melibatkan orang tua gitu kan, sehingga ketika kita berbagi kemudian banyak orang yang merasakan manfaatnya, itu pasti banyak yang berdoakan untuk kita Pak. Itu sangat sekali kami rasakan secara pribadi juga saya merasakan, mungkin Bapak juga ya sama, karena janji Allah itu pasti ketika kita memberikan maka Allah juga akan memberikan. Balasannya kita tidak perlu apa ya, mengharapkan dari manusia, tapi Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi motivasinya ya itu saja sih, karena yakin dengan Allah, ketentuan Allah, ketika kita memang berbagi, menyenangkan orang lain dengan apapun itu, jangankan dengan harta benda ya, dengan senyum aja kan katanya itu sedekah gitu kan. Jadi ya itu udah pastilah harus Tapi saya ajarkan. saya perhatikan konkret ya teman-teman dermawan, sahabat kemanusiaan. Jadi kadang-kadang ada yang diplesetkan Bu Juleha, tersenyum ada sedekah gitu, ngeliat kotak infak dia senyum-senyum aja gitu, nggak sedekah. Kenapa kamu senyum-senyum ngeliat kotak infak? Saya sudah sedekah. Berbeda Kenapa? itu ya, berbeda Karena ya. senyum adalah sedekah gitu Iya, enggak? betul, Ya betul. ini dahsyat guys, teman-teman Iya. semua, ini luar biasa gitu. Jadi sudah menjadi karakter untuk berbagi, Iya. karena memang benar namanya bersedekah itu, maupun berharap sama Allah balasan mau enggak itu sah-sah saja. Berharap juga dikasih, enggak berharap juga pasti dikasih. Dan luar biasa Bu Juleha ini mengajak kepada kebaikan, ini juga menjadi amal jariah Bu ya. Iya, betul. Apabila Insyaallah, engkau mengajak insyaallah. orang lain berbuat baik dan orang lain itu melakukan kebaikan itu, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang itu. Insyaallah. Nah, ini Iya. amal jariah yang luar biasa nih. Amin. Bu Juleha, ini kalau
telisik telisik dari Telisik latar apa? background pendidikannya. Oh, iya. Apakah memang dari S1, S2, S3 ini pendidikan kalau sampai S3 misalnya? Ataukah mungkin dari kecil itu memang mindsetnya punya cita-cita sebagai guru gitu? Iya. Atau ngalir aja tiba-tiba tahu-tahu jadi guru gitu? Enggak juga ya? Ya, enggak sih Pak, ya tadi saya sampaikan di awal bahwa Mm-mm. saya terlahir dari keluarga guru gitu ya. Mm-mm. Jadi memang dari awal Bapak itu untuk penanaman Mm-mm. ilmu agamanya sangat tinggi. Kalau cerita dulu saya bagaimana diajarkan ngajinya sama Mm-mm. abah ya. Saya tuh nyebutnya abah. Apa Almarhum itu ya? abah. Jadi saya anak bontot dari 5 Mm-mm. bersaudara. Mm-mm. Kakak saya yang pertama guru, yang kedua dagang, Mm-mm. yang ketiga guru juga, Mm-mm. yang keempat dagang, baru saya guru. Jadi Mm-mm. 3 guru, yang duanya apa ya, Pengusaha lah, pengusaha. entrepreneur gitu Amin ya. amin ya. Bahasa sekarangnya entrepreneur. Siap. Jadi tapi sebetulnya abah juga dulu sama, Mm-mm. selain sebagai guru juga punya usaha jualan lah gitu untuk Mm-mm. membiayai anak putra putrinya. Jadi Mm-mm. dari kecil memang sudah di apa ya, istilahnya cokokin ya kalau bahasa Mm-mm. apa, digebleng dengan Mm-mm. agama sehingga bisa ngaji, bisa sholat, sehingga pada saat sekolah pun ya selalu sekolah madrasah, Mm-mm. madrasah itu iya madrasah sanawiyah, Alawiyah, madrasah aliyah aliyah. ya. Nah, secara otomatis ketika masuk kampus pun ya masuk ya ke UIN, Mm-mm. Universitas Islam. Kalau dulu masih YIN. Alumni UIN ya, Iya, Ibu ya. kalau dulu masih Mm-mm. YIN, tapi ketika lulus UIN gitu. Saya Mm-mm. masuk itu YIN Mm-mm. 2097, Mm-mm. kemudian 2000 Mm-mm. 2000 lulus, maaf, 2000 masuk, Mm-mm. 2004 lulus, Mm-mm. kemudian itu lulusnya jadi UIN. Mm-mm. Kemudian saya apa ya, aktif dalam sebuah organisasi. Mm-mm. Setelah 1 tahun lulus, abah saya bertanya, kamu mau gini aja, kapan mau kerja, mau Mm-mm. ngajar Mm-mm. gitu kan. Saya masuk di pendidikan agama Islam, Ya, iya. tarbiyah, kemudian Pantes ya ketika otomatis. tadi ketemu saya ngeliat ada tulisan-tulisan Arab Oh gitu gitu. bentuknya. Kemudian saya langsung ngajar, Mm-mm. dan setelah mengajar dipercaya Mm-mm. menjadi salah satu tim manajemennya, kepala Mm-mm. sekolah di Desa Marunda 2010, kemudian Mm-mm. 2011 mau 2012 saya dibiayai Mm-mm. untuk melanjutkan ke S2 Mm-mm. di UHAMKA. Hamka. Cuman memang mengambilnya karena memang saya di sekolah sebagai manajemen, maka dimintanya untuk Manajemen. mengambil manajemen pendidikan. Tapi Mm-mm. pendidikan juga, gitu. Cuman Pendidikan tidak juga. melanjutkan di PAI-nya. Mm-mm. Manajemen pendidikan di UHAMKA, lulus 2014. Jadi memang di pendidikan ya kayaknya entah nih lanjut lagi S3 atau tidak gitu kan, karena Mm-mm. anak-anak masih membutuhkan saya. Kemudian saya masih ada yang kecil 4 tahun. Alhamdulillah luar biasa, di samping mengajar tapi juga nggak lupa untuk belajar ini. Luar Betul. biasa. Pendidikan tetap diutamakan, dan semakin tinggi pendidikan ilmunya, insya Allah semakin tinggi derajatnya. Insya Allah ya. Ibu kalau untuk di sekolah itu kira-kira model-model bentuk kedermawanannya kekhasan Araudo ada mungkin yang bisa disampaikan? Yang tadi saya sampaikan Heeh, bahwa tadi ada kegiatan-kegiatannya ya, Mm-mm. kegiatan-kegiatannya kan, Mm-mm. jadi anak-anak setiap hari Jumat itu mereka ada Mm-mm. uang infak Mm-mm. dari uang jajan mereka. Kemudian itu dalam 1 tahun kan berkumpul alhamdulillah banyak, dan itu kita jadikan kepada santunan anak-anak, santunan duafa Doa apa di sekitar di sekolah? bulan Ramadan. Oh, di bulan Nah, Ramadan. tetapi ditambahkan juga dari orang tua. Jadi kita juga ke orang tua, Mm-mm. siapa yang mau berbagi Mm-mm. untuk duafa di sekitar sekolah, kemudian digabungkanlah dengan infak anak-anak yang tadi itu. 1 tahun. Itu yang rutin juga kita laksanakan. Itu biasanya alhamdulillah sampai membuat berapa ratus paket ya Pak. Jadi sampai 500-an paket. Sudah ada sembako, kemudian juga ada amplopnya, juga ada dananya, kemudian apa namanya, pada saat bulan Muharram itu tadi saya sampaikan kita rutin juga untuk anak yatim, dan itu kadang melalui lembaga, kadang langsung kita mencari sendiri anak-anak yatimnya. Kemudian yang apa namanya, pada saat Maulid Nabi atau Usra Mi'raj juga kadang kita Kegiatan-kegiatan kegiatan PHBI itu ya. ya PHBI lah intinya. Nah, yang juga rutin ya, kita sih nggak berharap ya selalu ada musibah gitu kan. Ketika ada musibah Betul. gimana seperti kemarin di Lebak, Bogor, kemudian Banten ya, itu
kita juga galang, dan itu memang tidak kerjasama dengan siapapun, kita sendiri, dan kita menyalurkan sendiri dengan Lapangan ya. membawa anak-anak juga dengan tujuan biar anak-anak tahu, Iya. merasakan ya Allah. Jadi kemarin anak-anak saya bawa tuh yang kelas 5, 6 itu ke Bogor yang banjir bandang ya. Betul. Itu rumah hancur yang luluh lantai itu, mereka ya Allah jadi merasakan gitu. Makanya kenapa kalau hal seperti itu yang masih bisa terjangkau oleh kita, tidak bekerja sama dengan lembaga seperti itu. Tapi ya kalau yang jauh-jauh, yang Palestina itu kita seringnya kerjasama memang. Ya, luar biasa. Mengajak anak-anak langsung terjun ke lapangan dan menyaksikan fenomena yang ada di lapangan. Baik, Bu Juleha, mengajak kepada kebaikan kan nggak selamanya juga direspon dengan baik, tidak ditanggapi juga dengan baik, karena tidak semua niat baik itu juga mendapat respon yang baik. Kira-kira pernah nggak Bu kejadian katakanlah ketika mengajak wali murid misalnya, kemudian ada semacam penolakan atau hal itu, pernah nggak ada kejadian seperti itu? Alhamdulillah sih secara langsung tidak pernah ya, karena memang kita di sekolah itu ada partner kami, yaitu komite SSA Maraudah, perwakilan dari orang tua murid, di mana sebelum melakukan itu kami diskusi dulu kira-kira seperti apa ya gitu ya. Mungkin memang pasti ada, tapi tidak langsung ke sekolah, tidak langsung menyampaikan marah, dan tidak berupa ketemu untuk memberikan masukan pun selama ini sebetulnya tidak ada. Jadi alhamdulillah selama ini responnya positif dan malah sangat baik hasilnya, dan selalu banyak. Alhamdulillah ya, artinya gayung bersambut. Iya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Mengajak kepada kebaikan dan karena memang kita direspon dengan baik, nggak pernah nominalnya juga kita tentukan. Malah ketika ditentukan pernah itu malah kok ditentukan sih gitu, misalnya walaupun ditentukan itu padahal kan saya mau banyak gitu ya. Iya betul, itu ternyata itu walaupun ditentukan misalnya cuma 50.000 gitu. Kok cuma 50.000 gitu ya? Adanya justru Saya kan maunya 5 juta Ya, gitu Bu ya. betul. Luar biasa. Dan gitu juga Bu, kalau di fenomena sekarang memang unik tuh. Unik. Iya. Bahasa lainnya daripada apa ya? Unik lah gitu. Misalnya gini, ketika kita belanja atau membeli sesuatu dari pedagang. Pedagang sekarang itu mindsetnya alergi untuk ditawar. Ketika saya beli sesuatu, saya tanya harganya berapa nih? 15.000 Pak, boleh saya tawar nggak? Enggak Pak, harganya berapa? Kok nggak boleh ditawar? Paling seharusnya saya tuh mau ngasih itu harganya jadi nawarnya jadi 25.000. Kadang-kadang apa ya? Iya. Mungkin terkungkung dengan mindsetnya sendiri. Makanya ya. lebih gitu ya. baik silahkan seikhlasnya, sukarela semampunya. Gitu. Iya Bu, tadi menarik itu mengajak anak-anak ke lapangan melihat fenomena yang ada gitu. Dan untuk kedepannya jangan ragu Bu, kita juga bisa memfasilitasi. Siap. Apakah nanti kita bawakan mobil Ranger gitu kan, anak-anak dimasukkan kemudian melihat fenomena. Karena kan kalau di tempat bencana itu kan kita yang paling utama safety-nya ya. Betul. Karena ada beberapa sekolah juga waktu itu yang curhat, saya kesana Pak, tapi akhirnya nggak nyampe ke lokasi karena begini betul. Iya Pak, seharusnya bisa kita fasilitasi karena kan kita ada posko-posko di sana. Dan kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya sosial luar negeri ya, karena memang kan kita banyak juga program-program yang internasional, Palestina, Suriah, betul. Yaman. Ini artinya juga menanamkan kepada anak-anak arti persaudaraan sesama Muslim ya. Karena memang mohon maaf kalau kita ngelihat berita-berita saudara-saudara kita di televisi mungkin nggak ketemu ya. Bagaimana saudara kita di Gaza Palestina, di Suriah, di Yaman, etnik Rohingya. Nah, nanti bisa juga sekali waktu diundang Mbak Fitri untuk menarasikan berkisah tentang bagaimana kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, kan begitu ya. Kan tadi apa ya? Ngobrol-ngobrol tadi. Juga ngobrol-ngobrol ya. Memang dia hobi ngobrol, Bu. Oh iya. Oke, ini luar biasa sekali nih untuk apa ya? Harapannya gimana Bu ke depannya untuk di Arodo sendiri misalnya? Kan artinya bahwa ada program-program apa lagi nih selain katakanlah let's say bahwa program-program tadi memang udah menjadi reguler ya, umum gitu. Apakah mungkin ada program sister school gitu misalnya? Bahwa sekolah Arodo ini menghimpun dana untuk membantu sekolah lain yang kurang beruntung dalam hal apakah itu fasilitas, apakah
infrastruktur atau yang lain-lainnya. Itu juga sudah kita Udah ya? lakukan. Wah, luar biasa. Saya ketinggalan. Itu juga Gimana sudah bisa tadi diceritakan, sudah Bu? ya memang itu kerjasama dengan sebuah Mm-mm. lembaga kalau itu Mm-mm. kan, di mana ada Kemenku gitu Mm-mm. kan, kemudian ada penggalangan dana untuk membangun di sekolah mana ada sudah Mm-mm. sudah Mm-mm. kita memang kalau itu Mm-mm. kerjasama dengan sebuah lembaga Mm-mm. gitu, dan anak-anak semangat sekali Mm-mm. karena kita tunjukkan apa namanya sekolahnya Mm-mm. seperti ini gitu Mm-mm. kan, kemudian juga yang kakiku kembali, program kakiku kembali Mm-mm. yang memberikan kaki untuk anak-anak yang Kaki ya? memang tidak Mm-mm. mempunyai kaki atau Mm-mm. tangan buntu, itu juga kita Mm. sudah lakukan juga. Jadi Luar memang biasa. sudah banyak lah. Itu programnya berlanjut, Bu ya? Berlanjut Mm-mm. 1 tahun sekali, yang pokoknya dari setiap kegiatan itu pasti ada. Mm-mm. Tadi saya lupa menyampaikan memang. Jadi dengan kakiku kembali itu visi Mahakarya ya. Mm-mm. Itu juga kita rutin karena banyak anak-anak dan orang tua terketuk hatinya melihat anak-anak yang anak-anak gitu tidak punya kaki gitu kan, tidak punya anggota tubuh dengan lengkap, sehingga memang mereka semangat sekali untuk memberikan. Nah, nanti ada laporannya ketika misalnya sudah dibelikan anaknya sudah mempunyai kaki palsu gitu ya. Itu anak-anak yang lain ya banyak ya, kita sudah sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Anak-anak yang memang cacat, ya itu tuh kita juga pernah melaksanakan kegiatan mengundang mereka. Anak-anak yang cacat itu kita undang mereka di panggung, mereka ada yang bisa nyanyi, bisa apa. Nah, nanti orang tua dan anak-anak itu memberikan donasi ya, dan bantuan ya. Baik Bu, ini luar biasa sekali, edukasinya tidak pada hanya tataran mengajak, tapi memang benar-benar sudah masuk. Dan ini mudah-mudahan nanti membentuk anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang gemar berbagi, gemar bersedekah, bahasa religiusnya. Kemudian luar biasa lah pokoknya. Kemudian Bu, harapan Ibu nih sebagai kepala sekolah di Arodo, harapan untuk anak-anak depannya ini bagaimana? Karena memang seperti kondisi sekarang ini ya. Kondisi sekarang ini kita dihadapkan pada suatu situasi bahwa anak-anak itu kan tidak berinteraksi langsung nih. Adanya di rumah-rumah masing-masing dan mungkin lebih akrab dengan gadget masing-masing. Gimana ini Bu untuk tetap menumbuh kembangkan karakter berbaginya segala macam, itu trik-trik mungkin ada yang bisa di-share Bu? Iya, kita kan memang ada pelajaran budi pekerti, kemudian ada T3Q, kemudian ada PADB. Memang selama pandemi ini kita belajar juga online, namun semua guru saya sudah fasilitasi untuk bisa membuat video-video yang memang menunjang pembelajaran yang akan disampaikan. Buat video ya? Betul, video misalnya PADB, videonya materinya tentang apa yang bisa dikaitkan dengan bagaimana tetap untuk bisa berbagi gitu kan. Kemudian juga ada rencana tadi ngobrol sama Mbak Fitri kan, ada Alkisah ya, mungkin Zoom dengan anak-anak, itu anak-anak nanti bisa langsung saja disampaikan bagaimana bersikap istilahnya menumbuhkan kembali rasa berbaginya, walaupun dalam kondisi pandemi ini yang di luar sana yang lebih parah kondisinya dari kita mungkin, maka seperti sih udah ada rencana-rencana gitu kan, karena memang kondisi tidak langsung tatap muka dengan siswa itu sulit sekali untuk menjangkau hal-hal yang memang seperti itu. Ya itu tadi sampaikan, rutinnya adalah mereka setiap hari Jumat infak. Nah, sekarang ketika tidak di sekolah kan mungkin akan kesulitan gitu kan. Dalam pandemi ini kita pernah 2 kali untuk kegiatan sosial ini. Pertama waktu di awal-awal untuk pembelian alat-alat untuk puskesmas ya, untuk APD gitu dan lain-lain, itu kita juga galang dari orang tua murid. Kemudian yang kedua kemarin untuk anak yatim. Baru itu saja sih selama pandemi ini, karena memang saking terbatasnya waktu dan juga memang waktu dan tempat ya, karena tidak ketemu langsung. Itu aja sih. Mudah-mudahan ke depan jika memang pandemi ini sudah berakhir, kita kan bisa tatap muka langsung, bisa banyak program sosial yang memang akan kita laksanakan, ataupun misalnya memang terpaksanya Allah masih memberikan kita situasi seperti ini ini ya, kita harus berpikir
lagi Mm. apa sih yang memang harus kita laksanakan gitu. Tapi tadi itu Mm-mm. udah kebayang sih konsep-konsepnya. Artinya bahwa meskipun situasi pandemi seperti ini, berbagi must Yap. go on, Bu ya. Yap. Berbagi must go on. Ya, Iya. ini Karena itu eh, pasti apa ya? Lebih baiklah untuk kita. mm, Untuk Allah akan juga akan menggantikan yang lebih banyak lagi. luar biasa nih. Ini ketemu dengan guru sekaligus ustazah ini. Sekaligus ustazah ya. Ustazah alumni UIN pula tuh kan. PAI kan. Pendidikan Agama Islam, dan sekarang sudah menjadi master. Luar biasa. Soalnya ini sharing yang menarik, unik, karena apa ya? Terintegrasi, apalagi terintegrasi, irigasi. Luar biasa. Insya Allah menjadi apa ya, sebuah teladan, menjadi contoh yang bisa juga diadopsi dan diikuti oleh banyak pihak ya, Amin. atau sekolah-sekolah lain juga, lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sahabat semua, sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan, banyak inspirasi yang tadi kita gali dari Ibu Julaiha, dan juga teman-teman juga tentunya punya inspirasi, punya pengalaman yang katakanlah juga bisa ditularkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi dalam hadis-hadis tentang sedekah itu dikatakan, ketika kamu berbagi atau bersedekah dengan sesamamu yang membutuhkan, bahwa sedekah yang kau bagikan itu telah sampai di tangan Allah sebelum sedekah itu sampai kepada penerimanya. Bikin merinding nih, Bu. Betul, betul. Bikin merinding. Dan bersedekah itu, maupun kamu meminta Allah diganti atau tidak, itu pasti diganti. Yep. Bahkan pernah saya dengar dari Ustadz Amir Faisal mengatakan bahwa ada sahabat yang berbagi, bersedekah, dan dia mengharapkan kepada Allah, ya Allah, hari ini saya bersedekah sekian dinar. Maka dia menunggu, Bu, bahwa 700 kali lipat akan diganti oleh Allah. Ketika diganti oleh Allah, ini belum 700 kali lipat. Iya. Dia nunggu, dan janji Allah adalah Iya, benar. betul, Insya Allah ini menjadi kebaikan dan keberkahan. Semangat berbagi, semangat menanamkan rasa kedermawanan, empati terhadap sesama, ini insya Allah menjadi amal jariah yang akan terus Amin. mengalir. Dan insya Allah dari generasi ke generasi kita menjadi generasi yang gemar untuk berbagi. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ya. Julaiha waktunya dan Sama-sama, berbagi inspirasinya, Pak insya Allah Suryadi. sangat bermanfaat. Demikian sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan, nantikan pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.